hari ini tepat tanggal 13 jam 3 kurang 8 menit kurang 10 menit jalan ini dinyatakan hampir rampung. Jadi kurang lebih sudah 90%, 95%, 90-95%. Jadi arus lalu lintas kita buka untuk sementara bisa melayani akses dari dan ke Niki Soe dan sebagainya, Winlasi Kia dan lain sebagainya. Tetapi masih akan berlaku tutup buka. Jadi tutup buka karena masih dikerjakan kurang lebih ada 6 deker. 5 deker yang harus dikerjakan. Jadi hari ini mau kita jalan, habis itu kalau teman-teman kerja kita harus bersabar, tidak bisa dipaksakan. Sehingga kerja bisa jalan tetapi arus lalu lintas juga bisa jalan. Aja sekira itu, silahkan melanjutkan perjalanan ke Soet dari pelan-pelan dan jaga kebersamaan. Silahkan. Jalur alternatif ruas jalan Provinsi Niki Oenlasi yang putus total pasca bencana longsor beberapa waktu lalu, kini sudah bisa dilalui kendaraan. Bupati Timur Tengah Selatan Epitahun Senin 13 Maret 2023 melepas arus kendaraan melewati ruas jalan tersebut. Kepada KLTV News di lokasi pekerjaan ruas jalan alternatif Niki Oenlasi, Bupati Epitahun menjelaskan, progres fisik pekerjaan sudah mencapai 95%. Yang tersisa hanya pemasangan gorong-gorong pada sejumlah deker. Namun ruas jalan tersebut sudah bisa dilalui arus kendaraan. Selain penyelesaian pekerjaan ruas jalan tersebut, Pemda TTS juga fokus membangun kembali rumah warga yang terdampak bencana. Karena terbatas dengan waktu tanggap darurat, maka pembangunan rumah warga harus segera dimulai. Pembangunan melibatkan warga setempat. Tercatat dari 17 kepala keluarga yang terdampak, ada 5 rumah yang rusak berat dan sudah direlokasi. Misalnya hanya kasih waktu 10 hari atau 14 hari, sekarang tinggal 10 hari. Tinggal 10 hari, ini opnino fau. Kalau kerja main-main, kami yang tangani. Karena tidak bisa main-main, karena ini waktu itu dibatasi oleh aturan. Hanya saya memastikan ini batas dan ini nanti ini berarti nanti tidak ada pelepasan hak, tetapi harus buatkan dalam berita acara, tidak ada masalah. Pak Yerik, ini kan aku tanah sendiri, berarti tetapi tetap buatkan berita acara toh. Iya Bapak, yang persyaratan awalnya itu bebas sengketa itu yang penting. Oh, bebas sengketa. Pernyataan bebas sengketa. Itu dikeluarkan oleh kepala desa. Mengetahui camat. Pak. Jadi Pak Camat itu ini ada sama sahabat tulis. Ini tulis kita. Saya mau kerja begitu. Tarik tulis saya mau kerja, saya tulis sekarang. Jadi hambatan. Kalau hambatan setelah 7 hari, setelah 14 hari kita nyatakan hangus, tidak bisa diperpanjang lagi. Jadi saya kasih tahu memang itu. Siap. Ini Pak Yedi ya. Siap Bapak. Ya. Jadi hanya nena wasam ya. Karena kalau misalnya panas begini baru kita perpanjang, orang juga pertanyakan, kok ini sudah panas kok masih bencana apa lagi? Nanti bermasalah ke beliau, bermasalah ke bupati, sampai dengan kepala desa. Ayo bangun rumah bukan bantu mah, kita tiap hari urusan dengan ini penegak hukum. Dengan berlalunya waktu, ya dulu karena bilang ada yang tinggal di sana harus pindah di sini karena di pinggir jalan akhirnya pindah. Tapi beliau masih punya kuasa di sini, Bapak Sumbalen. Nah setelah itu tadi kami datang, kami sudah bicarakan, jadi jalan ini boleh dipakai. Nah tadi masih ada kira-kira 20 meter yang sementara situ boleh dipakai dengan ini jalan paralel. Jalan paralel itu ya sekarang kita kerja. Nah sekarang saya mau tuh tanah harus beres dan harus ada serah terima karena ini belum ada sertifikat semua. Jadi tanah harus beres, harus serah terima untuk menjadi dokumen dasar untuk kita ajukan ini sebagai dana tanggap darurat. Ini masuk dana tanggap darurat. Jadi rumah ini juga rumah sederhana yang tanggap darurat. Jadi nanti ada pondasi, dinding, regel dan seng sederhana, bukan permanen, semi permanen untuk masyarakat bisa menghuni rumah ini. Sambil
administrasi dibenahi. Dan tadi saya sudah minta yang berdampak kemarin itu ada berapa 5 atau 7 yang masih ini. Kita mulai ini untuk jadi patokan nanti. Jadi misalnya di sini mau kerja sendiri boleh, tapi gali fondasi, ada batu mereka kumpulkan batunya, nanti dibayar. Nanti hitung-hitungannya nanti teman-teman hitung, misalnya ini suatu misal satu batu 1 kubik misalnya 5.000, bayar ke mereka 5.000 sesuai dengan batu yang dipakai. Habis itu kayu juga sama, kalau mereka ada kayu silahkan kasih kayunya dibeli untuk mereka, tapi untuk mereka punya rumah juga. Nah, kita dibatasi dengan 14 hari. 14 hari karena tanggap darurat. Kalau lebih dari itu, ini tidak bisa tanggap darurat lagi. Dan ini rumah dinyatakan hangus, ya tunggu program lain yang pemulihan atau seperti apa. Jalan ini sudah bisa dimanfaatkan, karena sudah ada kesepakatan dengan rumah. Karena orang tua minta untuk rumah harus selesai. Saya bilang rumah ini butuh waktu, proses. Jadi, tidak bisa hari ini bilang rumah harus duduk, tidak bisa. Kalau bilang ke model apa ya terpal ya bisa, tapi rumah kan tidak bisa. Nah, nanti kita minta partisipasi dari mereka untuk uang ini jangan keluar. Uang jangan keluar dari desa ini. Ya biar mereka yang berdampak, mereka juga nikmati ini uang yang bantuan daripada pemerintah. Kepala Dinas PUPR Kabupaten TTS Martelens Cehaliu STMT usai mendampingi Bupati di lokasi pekerjaan Jalan Alternatif Kolonakaf Desa Napi Kecamatan Kie menambahkan, pekerjaan ruas jalan tersebut tersisa 40 meter dan dipastikan segera selesai. Sisa pekerjaan lain yakni crossway di 5 titik. Menurutnya, penyelesaian pekerjaan ruas jalan tersebut memakan waktu 45 hari, lantaran kondisi cuaca juga pengambilan material sirtu yang jauh dari lokasi. Untuk finishing dalam hal ini pengalihan arus hari ini selesai. Tadi kita ke lokasi ya kurang lebih sekitar 40 meter lebih, tapi ini komitmen hari ini selesai. Tinggal untuk bangunan crossway itu kurang lebih ya kita bekerja 1 minggu, tapi untuk pengalihan arus transportasi barang dan jasa sudah bisa dilewati. Jadi kegiatan karena kondisi cuaca beberapa waktu 1 minggu sudah stabil sehingga kerjanya lebih cepat. Jadi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 45 hari kita bekerja di sana. Ya panjang kurang lebih sekitar 800-an meter, 800-an sampai 1 kilo kurang lebih. Jadi lebarnya sekitar, kalau kita buka jalan kurang lebih 8 meter, lebar jalan kurang lebih 6 meter. Sementara untuk crossway atau ini tadi berapa banyak itu? Itu karena lebar per 1 box culvert itu 1,2. Nah, kebutuhan di sana kurang lebih 7 dekar, tapi untuk sementara ya kondisi dengan anggaran yang ada kurang lebih 4 dekar yang akan kita pasang, karena 1 dekar itu memakan kurang lebih 5 buah box culvert. Nah, itu semua pengadaan oleh dan operasional bahan bakar dan pengadaan box culvert itu dari Dinas PU Provinsi. Jadi kami hanya sesuai arahan atau perintah dari Bapak Bupati itu tenaga dan alat dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Polcelere KLTV News mewartakan.